Logika modern adalah logika yang kita kenal juga sebagai logika matematika atau logika formal atau nama-nama lain sejenis itu. Ini adalah logika yang kita pelajari pada waktu sekolah menengah, terutama ketika kita mengambil jurusan IPA. Dan ketika kita meneruskan kuliah di jurusan matematika atau ilmu pengetahuan alam, maka kita akan menemui lagi pelajaran tentang logika ini, logika modern ini. Suatu pelajaran yang bagi anak-anak atau mahasiswa di jurusan ilmu sosial dan humaniora, mereka tidak dapat sama sekali. Nah, di video ini kita akan mengulas dasar-dasar logika modern dan perkembangannya. Berbeda dari logika tradisional yang kita terima di jurusan sosial humaniora, logika modern ini sebetulnya adalah suatu kajian yang masih hidup dan berkembang hingga kini ya. Ada begitu banyak buku yang ditulis mengenai itu, yang bukan hanya buku-buku pengantar populer ya. Sedangkan kalau kita bicara logika tradisional, adanya adalah buku-buku pengantar populer karena sebagai kajian dia sebenarnya sudah selesai di Aristoteles dan sedikit pengembangan di pernak-pernik sana sini pada masa abad pertengahan. Tetapi sebagai kajian dia sebenarnya sudah selesai. Yang ada hanyalah popularisasi dalam bentuk pengantar, diktat, dan seterusnya. Sedangkan logika modern itu adalah satu subject matter yang masih terus hidup dan berkembang sampai sekarang dan masuk ke dalam indeks klasifikasi matematis ya. Dia punya nomor indeks khusus di dalam klasifikasi matematis untuk mengklasifikasi artikel-artikel jurnal yang sifatnya berkaitan dengan rumpun matematika. Hal pertama yang mungkin bisa kita tanyakan mengenai logika modern adalah mengapa dia dekat dengan matematika? Kenapa dia disebut sebagai logika formal atau logika matematis? Keperluan bagi adanya logika ini sendiri pun sebetulnya juga sangat khas matematika pada mulanya, yaitu berurusan dengan bagaimana kita mau membuktikan suatu teorema matematika secara sahih seperti itu ya, membuktikan dan bisa diterima oleh semuanya bahwa ini memang suatu bukti yang membangun atau menyatakan kebenaran dari teorema tersebut. Dengan penalaran seperti apa teorema itu harus dibuktikan seperti itu. Jadi ini urusannya sebetulnya adalah teori bukti di dalam matematika. Kita mengenal ada beberapa jenis pembuktian di dalam matematika, pembuktian langsung, pembuktian melalui kontradiksinya, dan seterusnya. Dan semua ini dikembangkan dalam konteks perumusan ilmu logika ini. Jadi orang seperti misalnya Gottlob Frege di akhir abad 19 atau David Hilbert di awal abad ke-20 itu turut membantu mendirikan cabang logika modern ini awalnya sebagai suatu disiplin matematis ya. Walaupun kemudian ini dikenal sebagai dalam nama metamatematika, logika modern ini. Kenapa demikian? Karena dia sebetulnya berurusan dengan fondasi matematika, sesuatu yang beyond mathematics. Dia tidak bicara tentang bilangan, dia tidak bicara tentang sifat-sifat dari sistem aljabar tertentu dan seterusnya. Dia bicara tentang bagaimana suatu bukti matematis yang formal itu bisa disuguhkan secara meyakinkan dan memang terkonfirmasi seperti itu. Salah satu ekspresi yang paling dominan adalah apa yang kemudian kita kenal sebagai sistem logika klasik. Ini tentunya harus dibedakan dengan logika tradisional ya. Kita menggunakan kata klasik bukan berarti mengacu ke logika di era Yunani, tetapi logika klasik di dalam konteks ini adalah logikanya Frege, Hilbert, dan kawan-kawan di sekitar abad ke-20 awal itu. Ini adalah suatu sistem logika yang memiliki 3 asas utama ya. Yang pertama itu adalah bahwa nilai dari kebenaran suatu proposisi itu hanya ada 2, yaitu benar atau dia salah. Tidak ada nilai di luar itu, tidak ada nilai di luar benar atau salah. Itu adalah disebut sebagai asas dui nilai atau bivalence. Nah, yang kedua itu adalah asas non kontradiksi, artinya bahwa proposisi yang sifatnya kontradiktif itu tidak diizinkan di dalam sistem atau pembuktian itu. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang mengandung kontradiksi lalu kemudian melanjutkan menyimpulkan, tidak bisa, karena begitu ada kontradiksi berlaku apa yang disebut sebagai prinsip ledakan. Jadi dari kontradiksi kita bisa menurunkan segala macam kesimpulan sehingga penalaran kita akan menjadi trivial seperti itu. Nah, hukum ketiga adalah penyisian jalan tengah. Artinya di antara P dan non-P tidak ada sesuatu pun di tengah-tengah itu. Kalau sesuatu itu bukan non-P, maka dia adalah otomatis P. Kalau dia itu adalah P, ya berarti dia bukan P dan seterusnya. Jadi tidak ada sesuatu di tengah antara P dan non-P itu. Ini adalah 3 hukum utama yang membentuk suatu sistem logika yang disebut sebagai sistem logika klasik.
Dia biasa dibangun dengan satu himpunan aksioma, himpunan proposisi dasar yang diandaikan benar, untuk kemudian kita bisa menurunkan seluruh proposisi yang lain. Tapi dalam perkembangannya muncul berbagai macam usaha untuk memikirkan ulang hukum-hukum logika secara tidak mengikuti logika klasik. Artinya ada sistem logika yang mana asas penyisian jalan ketiga ini keliru. Misalnya itu diwujudkan di dalam logika intuisionistik yang sebetulnya sudah dicetuskan oleh salah seorang matematikawan dari mazhab intuisionisme, yaitu L.E.J. Brouwer dari Belanda, yang kemudian dirumuskan oleh muridnya bernama Arne Heiting. Nah, Arne Heiting ini merumuskan suatu logika di mana prinsip penyisian jalan tengah itu tidak berlaku. Artinya ada sesuatu di luar P dan non-P. Kita bisa menilainya sebagai bukan P dan bukan non-P. Nah, penafsiran Heiting ini kemudian dikembangkan oleh seorang matematikawan Rusia bernama Andrei Kolmogorov dan menjadi suatu interpretasi atas logika yang kemudian disebut sebagai interpretasi BHK, Brouwer, Heiting, Kolmogorov. Interpretasi BHK itu menafsirkan seluruh operasi di dalam logika klasik itu sebagai operasi pembuktian. Artinya kalau kita memiliki proposisi yang menyatakan P dan Q, itu sama dengan suatu proposisi yang menyatakan bahwa saya punya bukti bahwa P dan saya punya bukti bahwa Q, dan seterusnya. Jadi menyatakan bahwa sesuatu proposisi itu benar, itu sama dengan menyatakan bahwa kita memiliki bukti terhadap proposisi tersebut. Artinya kita bisa mengkonstruksi suatu pembuktian yang bisa menjadi landasan bagi klaim tentang P atau Q itu. Dibaca dalam terang penafsiran BHK ini, maka negasi P itu bukan berarti bahwa P salah. Negasi P artinya adalah bahwa kita tidak punya bukti bahwa P tidak benar. Itu adalah interpretasi BHK atas negasi P. Ini beda sekali dengan menyatakan bahwa P salah ya. Kalau dalam kerangka klasik kita melihat negasi P berarti P salah. Nilai kebenaran dari P adalah 0 seperti itu. Maka di dalam interpretasi BHK yang dikatakan hanyalah bahwa kita tidak punya bukti bahwa P itu tidak benar. Bahwa P salah itu bukan apa yang mau kita katakan. Nah, kenapa ini penting? Pemilahan yang sangat halus seperti ini penting karena kalau BHK atau interpretasi Brouwer, Heiting, Kolmogorov ini mau menghindarkan apa yang disebut sebagai negasi ganda di dalam logika klasik. Nah, di dalam logika klasik kan dikenal asas negasi ini ya. Jadi kalau sesuatu itu non P, bukan P, maka dia ekuivalen dengan P. Nah, di dalam tradisi intuisionistik, logika intuisionistik, hal itu tidak berlaku. Dia oleh karena itu mencoba membangun penafsiran atas negasi seperti tadi itu, bahwa negasi P artinya adalah kita tidak memiliki bukti bahwa P tidak benar. Jadi bukan bahwa P salah, itu seperti itu. Dan oleh karena itu asas ingkaran ganda atau negasi ganda tadi itu bisa ditolak, sehingga asas penyisihan jalan ketiga bahwa tidak ada sesuatu pun di luar P dan non P itu pun bisa disanggah oleh kaum intuisionistik ini. Varian lain yang mencoba mengatasi atau mengkritik asas-asas logika klasik ini juga berkembang di tahun 30-an, di era-era yang sama dengan Heiting ya, yaitu di dalam pemikiran seorang logikawan Polandia bernama Jaskowski. Dia ini mengembangkan suatu logika di mana asas non-kontradiksi itu keliru. Artinya kita mesti menerima suatu sistem logika di mana kita bisa bicara tentang P sekaligus non-P. Nah, inilah yang kemudian berkembang pada tahun 70-an dikembangkan oleh logikawan Brasil bernama Newton da Costa dan kemudian oleh orang Australia bernama Graham Price sebagai logika para konsisten yang kemudian dikenal sebagai logika paradoks. Logika paradoks ini sangat berguna untuk membicarakan situasi-situasi yang batas-batasnya tidak terlalu jelas ya. Misalnya kita berdiri di ambang pintu. Apakah kita berada di dalam atau di luar ruangan? Nah, lewat logika paradoks ini kita bisa menyimpulkan kita berada di dalam sekaligus di luar ruangan. Karena kita pas di ambang pintu seperti itu. Itu contoh sederhana dari penerapan logika paradoks yang dikembangkan oleh Graham Price itu. Contoh lainnya tentu saja adalah paradoks klasik di dalam logika klasik, yaitu mengenai apa yang disebut sebagai liar's paradox atau paradoks pembohong. Andaikan suatu proposisi bernama P yang isinya adalah proposisi P salah. Proposisi P ini benar atau salah kalau begitu. Jadi di situ kita tahu bahwa itu paradoks ya. Kalau dia benar maka dia salah, kalau dia salah maka dia benar karena sesuai dengan isinya yang menyatakan bahwa dia salah. Nah, ini selalu sulit dievaluasi dalam kerangka logika klasik karena nilai kebenaran hanya dua, benar atau salah,
kita nggak bisa mengalokasikan nilai itu kepada proposisi jenis ini. Tetapi kalau kita menggunakan logika parakonsisten, logika paradoks tadi, maka kita bisa mengklasifikasinya sebagai suatu proposisi yang benar dan salah sekaligus. Selain itu, juga berkembang suatu sistem-sistem logika yang mencoba membuat nilai kebenaran itu ada banyak ya. Bukan hanya benar, salah, bukan hanya tidak benar dan tidak salah, bukan hanya benar dan salah, tetapi juga satu kontinum antara benar dan salah itu. Jadi kita bayangkan benar dan salah itu seperti deretan bilangan mulai dari 0 sampai 1, deretan bilangan real ya. 0,11, 0,12 dan seterusnya. Kalau kita melihat nilai kebenaran itu sebagai spektrum bilangan real, sebagai kontinum, maka kita bisa menafsirkan suatu proposisi itu sebagai 1/15 salah atau 1/3 benar dan seterusnya. Tergantung dari nilai bilangan real yang kita temukan di dalam evaluasi proposisi itu. Misalnya ada dua proposisi P dan Q, kita hubungkan lewat konjungsi, artinya P dan Q. Kalau demikian maka kita ambil minimal atau irisan dari P dan Q itu adalah nilai terendah di antara keduanya. Kalau P ini nilainya 1, sementara Q nilainya 0,1, maka konjungsi antara P dan Q nilainya adalah 0,1, mengikuti aturan yang terendah tadi itu, irisan tadi itu. Dengan cara inilah kita bisa mengevaluasi secara lebih sensitif terhadap berbagai macam bentuk proposisi yang tingkat kebenarannya itu a matter of degree gitu ya. Sifatnya persoalan derajat ya, perbedaan halus di antara 0 sampai dengan jadi 1 itu. Selain itu, di dalam logika modern kita juga mengenal perbedaan antara tingkat-tingkat logika ya. Artinya kita bicara tentang logika yang dia menyatakan hal yang berkaitan dengan objek ataukah sesuatu yang lebih tinggi daripada objek. Nah, jadi ini biasa dibedakan ya. Logika tatanan pertama atau first order logic itu adalah logika yang membilang objek secara langsung. Misalnya untuk setiap X adalah P. X-nya ini adalah objek, dalam hal ini misalnya asbak atau rokok atau kopi atau apapun. Tetapi kita bisa membangun suatu logika yang tatanannya lebih tinggi, yaitu tatanan kedua, yang membilangnya bukan terhadap objek, tetapi terhadap sifat objek atau relasi antar objek. Second order logic ini ditandai dengan pembilangan yang tadi yang unik itu, yaitu relasi. Jadi bukan hanya P dan untuk setiap X adalah P, tetapi X-nya ini bukan lagi gelas atau rokok atau kopi dan seterusnya, tetapi hubungan antar objek. Nah, kita dari situ juga bisa membangun satu logika tatanan yang lebih tinggi lagi, logika tatanan ketiga, yang membicarakan relasi dari objek. Jadi sifatnya semakin akumulatif seperti itu ya. Dan demikian pula seterusnya sampai dengan tatanan N ya, tak terhingga banyaknya. Nah, itu adalah tingkat-tingkat tatanan yang bisa diwujudkan di dalam konteks logika. Pada perkembangannya, selain membicarakan tentang objek yang ada, kita juga bisa dalam logika itu membicarakan atau membilang objek dari suatu situasi yang tidak aktual. Disinilah masuk logika modal. Logika modal itu berarti kita bicara tentang suatu objek yang ada di dalam satu situasi yang lain, yang tidak ada secara aktual, tidak bisa kita tunjuk, tapi kita bisa membayangkannya ada. Logika modal ini ditandai dengan dua operator dasar, yaitu yang biasa disebut kotak dan ketupat ya, box and diamond. Jadi kotak itu artinya adalah niscaya bahwa, sementara ketupat itu adalah mungkin bahwa. Hubungan di antara dua operator ini bisa diekspresikan dengan mudah ya. Kalau misalnya kita menyatakan adalah tidak mungkin bahwa, berarti itu ekuivalen dengan adalah niscaya bahwa tidak. Jadi negasi ketupat itu ekuivalen dengan kotak negasi, seperti itu. Jadi ini adalah bagian bagaimana kita mengungkapkan ketidakmungkinan atau keniscayaan dari sesuatu. Sejak tahun 50-an akhir, logika modal ini biasanya dirumuskan dalam suatu semantik yang dikenal sebagai semantik dunia jamak ya, atau semantik dunia mungkin yang dikembangkan oleh Saul Kripke. Artinya kalau kita menyatakan bahwa adalah niscaya bahwa P, berarti P ini berlaku bukan hanya di dunia sekarang ini, tetapi di seluruh dunia yang mungkin kita pikirkan. Sedangkan kalau kita bicara adalah mungkin bahwa P, maka berarti terdapat sebagian dunia di mana P ini benar, seperti itu. Jadi masalah keniscayaan dan kemungkinan itu sebetulnya adalah masalah distribusi proposisi di dalam seluruh dunia yang mungkin. Apakah distribusinya menyeluruh atau hanya sebagian, seperti itu. Itu adalah urusan dari logika modal.
Oke, itu adalah ragam sistem logika modern yang kita kenal hari ini, dan rasanya jumlah itu belum mencukupi untuk menggambarkan keseluruhannya, tapi paling tidak memberikan suatu gambaran awal bagaimana sistem logika modern ini perkembangannya sudah begitu pesat dan jauh meninggalkan simplifikasi yang ada di dalam logika Aristoteles atau logika abad pertengahan itu.